Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga membandingkan tiga saham di satu sektor yang rutin membagikan dividen. Di mana kinerja dan juga laba bersihnya diproyeksikan akan terus bertumbuh, terutama untuk full year 2023-nya. Dan beberapa saham ini juga sudah melakukan diversifikasi bisnis. Nah ini akan sangat menarik guys, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi kita akan lanjut ke inti pembahasan. Kita akan menganalisa dan juga membandingkan saham-saham di sektor rokok ya guys ya, atau sigaret, yaitu ada GGRM, PT Gudang Garam Tbk, lalu ada HMSP, PT HM Sampurna Tbk, dan juga WIIM atau PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Nah, untuk GGRM memiliki PER di angka 6,69 kali dengan PBV di angka 0,66 kali. Sedangkan untuk HMSP, PE ratio di angka 12,86 kali dan PBV di angka 3,8 kali. Untuk Wismilak, PER-nya di angka 6,05 kali dan PBV di angka 1,15 kali. Dari sisi PE ratio, tentunya kita bisa melihat ya bahwa saham Wismilak ini jauh lebih menarik ya kalau misal kita lihat dari sisi price to earning ratio. Tapi kalau misalkan dari sisi PBV, ini jauh lebih murah saham GGRM dengan PBV 0,66 kali dibandingkan HMSP dan juga Wismilak. Nah, lalu kita lihat juga untuk PER dan PBV yang paling mahal adalah saham HMSP. Kita akan lanjut melihat dari sisi aspek profitabilitas net profit margin. Nah, kalau misal dari sisi profitabilitas, tentunya kita juga bisa melihat bahwa saham Wismilak ini memiliki profitabilitas yang paling tinggi dengan net profit margin di angka 15%, lalu ada HMSP, NPM-nya di angka 8%, dan GGRM, NPM-nya di angka 5%. Kita akan lanjut juga melihat dari sisi aspek net income atau laba bersihnya. Nah, untuk tahun 2022 ini adalah yang berwarna biru, sedangkan untuk proyeksi net income ya, untuk laba bersihnya itu yang berwarna kuning guys ya, untuk proyeksi full year 2023. Nah, untuk GGRM ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 113% ya, dari 2,7 triliun menjadi 5,9 triliun. Sedangkan untuk HMSP ya diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 30% dari 6,3 triliun menjadi 8,2 triliun. Sedangkan untuk Wismilak ini juga akan mengalami kenaikan ya 136% dari 249 miliar menjadi 589 miliar. Nah, kalau misal kita lihat ya dari sisi NPM ya atau net income-nya untuk proyeksi full year 2023, ternyata Wismilak ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan yang paling tinggi yaitu di angka 136%. Ya meskipun laba bersihnya masih di angka miliaran ya, sedangkan untuk GGRM dan HMSP ini sudah di angka triliunan seperti itu. Nah, jadi yang paling menarik adalah Wismilak, lalu GGRM dan juga HMSP. Kalau misal kita lihat dari proyeksi kenaikan laba bersih. Kita akan lanjut melihat dari sisi aspek debt to equity ratio atau DER-nya, di mana DER GGRM di angka 44,45%, HMSP DER-nya di angka 99,17%, dan Wismilak untuk DER-nya di angka 58,63%. Dari sisi debt to equity ratio, tentunya kita pun bisa melihat bahwa GGRM ini rasio hutangnya jauh lebih sehat gitu guys, jauh lebih rendah dibandingkan HMSP dan juga Wismilak, dan juga HMSP ini menjadi saham di sektor rokok yang memiliki debt to equity ratio yang paling tinggi yaitu 99%. Kita akan lanjut melihat aspek dividen payout ratio ya dalam 4 tahun terakhir. Nah, di tahun pandemi tahun 2020 ternyata GGRM ini hanya bisa membagikan dividen payout ratio sebanyak 65% dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Sedangkan di tahun 2022 ya karena mungkin sudah mengalami kenaikan laba bersih dan kinerjanya juga sudah stabil ya di pasca pandemi. Nah, jadi pasca pandemi di tahun 2022 untuk GGRM sudah bisa membagikan dividen payout ratio yang cukup tinggi yaitu di angka 83%. Lalu untuk HMSP, nah ini yang paling menarik guys, karena HMSP ini ternyata ya di tahun pandemi pun sudah bisa membagikan dividen payout ratio yang cukup tinggi. Di angka 98% dari laba bersih itu dibagikan ya keseluruhannya sebagai dividen. Sedangkan di tahun 2022 lalu untuk HMSP ini ternyata bisa bagi dividen payout ratio di atas 100%, yaitu di angka 103 persenan, guys. Lalu untuk Wismilak, di tahun pandemi juga sempat terpukul ya, hanya bisa membagikan dividen payout ratio di angka 25%, dan untuk tahun 2022 DPR-nya naik ya menjadi 61%.
Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi dividen payout ratio, tentunya saham HMSP ini menjadi saham ya di sektor rokok yang DPR-nya paling tinggi. Lalu disusul Gudang Garam dan selanjutnya ada Wismilak. Kita akan lanjut melihat prediksi dividen 2024 guys ya. Ini harganya kita ambil dari harga closing ya di tanggal 15 kemarin. Jadi untuk harganya memang untuk harga saham sektor rokok ya untuk nominalnya itu sedang mengalami penurunan dan itu sangat wajar ya karena harga saham kan mengalami naik turun. Untuk Gudang Garam ya dari sisi IPS juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan guys. Dari 1.400-an menjadi 3.000 guys ya. Tepatnya di 3.089 untuk proyeksi IPS full year 2023. Lalu dari sisi dividen payout ratio tadi sudah kita bahas ya untuk DPR-nya kisaran 65 sampai 83%, maka potensi dividen GGRM itu bisa membagikan dividen final di pertengahan tahun nanti sekitar 2.000 sampai 2.500 per lembar sahamnya. Dan untuk dividen yield-nya berpotensi tembus 10 sampai 12% di harga 20 ribuan. Kita lanjut ke prediksi dividen HMSP. Untuk HMSP juga IPS-nya ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan ya dari Rp54 per lembar saham ke Rp71 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio kisaran 98 sampai 103%, maka potensi dividen finalnya bisa bagi 70 sampai 73% dan dividen yield-nya berpotensi tembus 8 sampai 8% guys ya. Ini 8 sampai 8, sekian persen lah ya di harga 900-an. Lalu kita akan lanjut melihat prediksi dividen saham Wismilak ya. PT Wismilak Inti Makmur untuk IPS-nya juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 119 menjadi Rp280 per lembar saham. Dengan dividen payout ratio 25 sampai 61%-an, maka potensi dividen final yang akan dibagikan di tahun 2024 ini itu sebesar 70 sampai Rp171 per lembar saham. Jadi harga saat ini 1.600-an guys ya. Untuk dividen yield-nya berpotensi tembus 4 sampai 10%-an. Nah, jadi mana nih yang paling menarik ya dari ketiga saham ini kalau misalnya kita lihat dari sisi imbal hasil dividen yield. Nah, kita akan lihat di sini untuk dividen yield tertinggi itu jatuh ke GGRM ya guys ya dengan potensi dividen yield bisa tembus 10 sampai 12%, sedangkan untuk HMSP 8%-an dan untuk Wismilak ini berpotensi tembus 4 sampai 10%-an. Ya, dari sisi dividen yield ternyata GGRM ini jauh lebih menarik guys ya dibandingkan saham-saham lainnya ya. Tapi memang untuk nominal harganya, untuk nominal pembelian per satu lotnya, itu saham GGRM sudah lumayan cukup mahal guys ya, yaitu di harga 20 ribuan ya atau sekitar 2 juta gitu guys ya per lembar sahamnya. Nah, jadi untuk saham-saham di sektor rokok ini sebenarnya yang paling menarik adalah GGRM ya guys ya karena GGRM ini sudah melakukan diversifikasi juga nih ya mulai getol membangun jalan tol dan kemungkinan besar ya untuk kemudian hari pendapatannya juga bisa bertambah dari jalan tol yang sudah dibangun oleh PT Gudang Garam. Sedangkan untuk HMSP ini juga sebenarnya ada diversifikasi guys ya. Untuk HMSP ini juga mengembangkan rokok elektrik ya atau vape seperti itu ya. Jadi untuk HMSP juga sebenarnya bisa saja terbantu ya. Tapi untuk vape itu pun juga sebenarnya ada isu ya terkait kenaikan dari cukai rokok elektrik. Jadi sebenarnya sama saja kalau misalkan HMSP itu diversifikasinya ke rokok elektrik yang memang vape pun itu kedepannya ya akan terdampak ya oleh cukai seperti itu. Ya, sedangkan untuk Wismila kita belum ada informasi apapun ya tentang diversifikasi bisnisnya. Jadi untuk sejauh ini ya mengenai diversifikasi bisnis yang paling menarik adalah PT Gudang Garam Tbk. Oke guys, jadi kesimpulan ya dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas adalah yang mana saham rokok ini ternyata rutin membagikan dividen itu hanya 1 kali per tahun ya untuk dividen finalnya aja. Jadi tidak ada dividen interim nih dari saham-saham sektor rokok yang rutin bagi dividen. Lalu resiko dari saham-saham sektor rokok adalah beban cukai yang bisa saja menggerus laba bersih perseroan. Jadi kalau misalkan laba bersih atau kinerjanya sedang tidak bagus, laba bersihnya sedang turun, maka beban cukai ini ya bisa saja menggerus labanya seperti itu. Sejauh ini perusahaan rokok Indonesia itu masih profitable guys ya, dibuktikan dengan adanya proyeksi kenaikan ya dari sisi laba bersih kuartalan maupun full year-nya. Dan tentunya saham-saham rokok ini juga bagi dividen ya guys ya. Yang penting adalah masih bisa profitable, laba bersihnya juga naik dan rutin bagi dividen. Nah, jadi apakah menurut kalian saham-saham rokok itu masih menarik? Boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.